Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahuddin dengan NIM 211950001. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pakar identifikasi penyakit anemia menggunakan metode Certainty Factor. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah sistem pakar. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Apa itu sistem pakar? Pengertian dari sistem pakar ini adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli tersebut. Apa pentingnya sistem pakar dalam kesehatan? Yang pertama, meningkatkan akurasi diagnosis. Sistem pakar dapat membantu dokter maupun tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat, menggunakan basis pengetahuan yang luas dan data klinis yang terkini. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Sistem pakar dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan perawatan yang tepat, serta mengurangi biaya medis yang terkait dengan diagnosis yang salah atau terlambat. Yang ketiga, mendukung keputusan medis. Sistem pakar menyediakan rekomendasi berbasis data yang membantu dokter dalam membuat keputusan medis yang lebih baik dan terinformasi. Metode Certainty Factor dalam sistem pakar. Yang pertama, pendekatan probabilistik. Metode Certainty Factor menggunakan pendekatan probabilitas untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap suatu diagnosa. Yang kedua, penanganan ketidakpastian. Metode ini mampu menangani ketidakpastian dalam suatu diagnosa dengan memberi nilai Certainty Factor pada setiap aturan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis fakta. Sistem pakar menggunakan fakta dan informasi yang ada untuk memberi rekomendasi yang akurat. Dan untuk penyakit anemia, di sini ada 3 daftar penyakit anemia yang sering terjadi atau yang sering diderita oleh masyarakat. Yang pertama, anemia aplastik. Yang kedua, anemia definisi zat besi. Yang ketiga, anemia kronis. Untuk gejalanya seperti tabel di bawah ini. Yang pertama, lemas seluruh tubuh, sakit kepala, nyeri dada, demam, keluar darah dari hidung atau mimisan, kaki dan tangan terasa dingin, kesemutan pada kaki, kulit tampak pucat, muntah dan mual, nyeri panggul sampai paha, nyeri ulu hati, dan yang terakhir, BAB mengeluarkan darah. Untuk perhitungan Certainty Factor-nya, di sini ada tabel gejala yang dipilih oleh user. Yang pertama itu ada lemas seluruh tubuh, kaki dan tangan terasa dingin, kesemutan pada kaki, kulit tampak pucat, muntah dan mual, nyeri panggul sampai paha. Dari gejala yang telah dipilih user, terdapat hasil identifikasi dari jenis penyakit anemia berikut. Yang pertama, anemia aplastik. Dari gejala di atas ada jumlah gejala
Yang pertama, lemah seluruh tubuh dengan measure belief 0,6 dan measure disbelief 0,2 dan nilai CF nya 0,4. Untuk gejala yang kedua, kulit tampak pucat dengan MB 0,7, MD 0,4 dan CF 0,3. Gejala berikutnya, muntah dan mual dengan poin MB 0,9, MD 0,4 dan didapat CF-nya 0,5. Dengan perhitungan yang pertama, proses penghitungannya seperti yang didapat di tabel itu. Proses pertama, lemah seluruh tubuh dengan gejala lemah seluruh tubuh itu didapatkan nilai CF 0,4, dihitungkan dengan gejala kedua, kulit tampak pucat, dihasilkan nilai CF-nya 0,3 dengan rumus CF lama plus CF baru dalam kurung 1 dikurangi CF lama. Untuk gejala 1 itu CF lama, gejala 2 itu CF baru, CF lama itu 0,4, CF baru 0,3 dalam kurung 1 dikurangi 0,4 dan didapatkan hasil 0,58. Dari hasil tersebut dilanjutkan penghitungan dengan gejala ketiga atau proses ketiga, mual dan muntah dengan nilai CF 0,5, dikatakan atau termasuk CF baru. Dengan perhitungan yang sama seperti yang tadi, CF lama plus CF baru dalam kurung 1 min CF lama. CF lama itu 0,58 ditambah 0,5 dikali dalam kurung 1 kurangi 0,58, didapatkan nilai CF-nya 0,7. Ya, kita lanjut untuk anemia definisi zat besi. Terdapat beberapa gejala. Yang pertama, lemah seluruh tubuh, kaki dan tangan terasa dingin, kesemutan pada kaki, kulit tampak pucat dan nyeri panggul sampai paha. Untuk proses penghitungannya masih seperti yang pertama atau proses penghitungan sebelumnya. Untuk gejala 1 dan gejala 2, gejala 1 itu ditentukan untuk CF lama dan gejala 2 itu untuk CF baru. Diperhitungkan dengan rumus yang sama, CF lama plus CF baru dalam kurung 1 min CF lama, didapatkan hasil 0,8. Untuk proses ketiga seperti yang proses sebelumnya, didapatkan nilai CF untuk sementaranya 0,86. Berlanjut untuk proses keempat dan sampai proses kelima, didapatkan nilai CF tersebut 0,9496. Ini untuk anemia definisi zat besi. Untuk anemia kronis terdapat beberapa gejala. Yang pertama, lemah seluruh tubuh, kaki dan tangan terasa dingin, mual dan muntah, nyeri pada panggul sampai paha. Proses penghitungannya masih sama. Gejala 1 itu CF lama, gejala 2 CF baru, diperhitungkan terdapat hasil CF sementara itu 0,7
Dilanjut perhitungan ketiga, terdapat nilai CF-nya 0,82, dan untuk terakhir proses keempatnya didapatkan hasil CF ini 0,91. Untuk kesimpulan dari penghitungan tersebut, untuk anemia aplastik ini dengan gejala lemas seluruh tubuh, kulit tampak pucat, mual dan muntah, terdapat atau dapat nilai CF-nya 0,79. Untuk anemia definisi zat besi dengan gejala lemas seluruh tubuh, kaki dan tangan terasa dingin, kesemutan pada kaki, kulit tampak pucat, nyeri panggul sampai paha, didapatkan nilai CF-nya 0,9496. Anemia kronis, untuk yang terakhir ini anemia kronis, terdapat gejala lemas seluruh tubuh, kaki dan tangan terasa dingin, mual dan muntah, nyeri panggul sampai paha, didapatkan nilai CF-nya 0,91. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, didapatkan kesimpulan atau disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Sistem pakar yang dirancang dengan metode certainty factor dapat membantu user dalam mengidentifikasi penyakit anemia serta langkah penanganan yang harus dilakukan. Yang kedua, sistem ini merupakan sistem berbasis website yang dapat mengidentifikasi dan menentukan jenis penyakit anemia yang diderita oleh user dengan menggunakan metode certainty factor. Dan untuk aplikasi sistem pakar identifikasi penyakit anemia, ini aplikasi sederhana. Kita bisa, di sini terdapat beberapa gejala, kita bisa memilih beberapa gejala seperti lemas seluruh tubuh, kaki dan tangan terasa dingin, kesemutan pada kaki, kulit tampak pucat, mual dan muntah, nyeri panggul sampai paha. Kemudian kita klik diagnosa. Didapatkan hasil diagnosa dari anemia. Yang pertama, anemia definisi zat besi, nilai CF 0,9496. Untuk penanganannya, konsumsi suplemen zat besi, makanan yang tinggi zat besi seperti daging merah, sayuran hijau, dan kacang-kacangan, dan hindari makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi, serta lakukan pemeriksaan secara rutin. Yang kedua, penyakit anemia kronis dengan nilai CF 0,91. Untuk penanganannya anemia kronis ini, identifikasi dan penanganan penyakit yang mendasar, transfusi darah jika diperlukan, penggunaan erythropoiesis stimulating agent atau ESAS untuk merangsang produksi sel darah merah. Yang keempat dan terakhir ini konsultasi kepada dokter untuk penanganan lebih lanjut. Anemia aplastik untuk nilai CF 0,79. Anemia ini harus mendapat penanganan antara lain transfusi darah secara rutin, terapi imunosupresif, transplantasi sumsum tulang, dan konsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Nah, seperti ini aplikasi sederhana yang dibuat. Berikut presentasi yang saya buat. Bila ada salah kata
dalam mempresentasikan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.